Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Semansa History Channel di sini kembali ada Pemukti Nigati. Pemukti ditemani oleh Saya Noy Glelasi Samer. Kita akan bahas materi tentang Cold War, War, demokrasi versus komunisme. perang dingin ya. Iya, bagian yang pertama. Oke, silakan kita mulai diaktifkan. Ya, yang pertama kita mulai dari definisi bahwa perang dingin adalah bentuk ketegangan antara blok timur, yaitu Uni Soviet beserta negara bagian dan negara sekutunya, negara satelitnya, dan blok barat sebagai rivalnya, yaitu Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya. Uni Soviet dengan paham sosialis komunisme dan Amerika Serikat dengan paham tentunya demokrasi liberalis kapitalistik. Dalam pengertian lain, kita ini di dalam perang dingin ini itu seperti damai karena PD2 telah selesai, namun tak damai karena dalam bayangan perang nuklir. Karena kalau dua kekuatan besar ini bertubrukan maka akan jadi perang nuklir. Iya, karena memang suasana pasca PD2 ini memang isu-isu perang nuklir memang santer sekali ya. Dan damai tapi nggak damai ini karena memang dua kubu ini memiliki tingkat kemampuan perang yang memang sangat tinggi, powernya sangat tinggi. Sekaligus memang dua kekuatan inilah memang kekuatan yang memenangkan perang dunia 2, ya kan? Ya, akhirnya kan menjadi balance of power. Karena dua-duanya betul-betul memiliki kekuatan yang seimbang. Dan selanjutnya istilah perang dingin. Nah, di sini tuh dalam The Age of Containment, David Rees menyebutkan istilah perang dingin itu dimulai ketika penasehat dari Presiden Harry Truman itu berdiri dan berpidato di hadapan House of Representatives di South Carolina, Amerika. Penasehat dari Presiden Truman itu bernama Bernard Manes Baruns. Baruns berkata, "Hari ini kita berada di tengah perang dingin. Musuh kita, Soviet komunisme, bisa ditemukan baik di luar maupun di dalam negeri." Nah, kemudian ini dipopulerkan pada September tahun 47 oleh koran New York Herald Tribune dan beberapa penulis terkenal seperti George Orwell dan Walter Lippmann juga ikut mempopulerkan. Ya, akhirnya kemudian dunia menggunakan istilah perang dingin ini sebagai sebuah ketegangan ideologis ya, ketegangan ideologis, dan ini durasinya pasca perang dunia 2. Karena emang di perang dunia 2 itu sebenarnya Amerika sama Uni Soviet itu persekutuannya memang persekutuan semu ya, persekutuan semu yang dia itu mereka ingin menghancurkan kekuatan fasis. Setelah fasis tumbang, sudah perbedaan di antara mereka mencolok lagi. Iya, mulai mencolok. Tapi kenapa enggak namanya panas aja ya? Tegang. Kalau panas itu berarti perang fisik. Ya kan? Iya, bentur gitu. Ada pertemuan pasukan seperti perang dunia 1, perang dunia 2 itu perang fisik kan. Iya. Kalau ini kan memang mereka mungkin cuma bersaing atau mungkin ada cara-cara yang mereka tidak bertemu secara langsung. Ya. Di sini ada peta dunia di mana seperti yang kita lihat bahwa United States of Amerika beserta negara-negara sekutunya sebagai blok barat, dan di sini ada Uni Soviet beserta negara-negara bagian dan negara-negara satelitnya sebagai blok timur. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa di sini juga Amerika ada Alaska. Di sini Alaska untuk membendung Rusia, dan juga ada politik-politik lain di Turki, Yunani dan sebagainya untuk membendung Rusia. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang Alaska dan Hawaii yang merupakan baru dan memang terpisah dari negara induknya Amerika sendiri. Ini dua negara bagian yang masuknya belakangan. Yes. Sebenarnya ada 48 negara bagian ya, siapa ya? Ya, yang sesuai dengan jumlah bintang di bendera Amerika.
Kemudian pada tahun 1959 Alaska secara resmi masuk ke negara bagian Amerika Serikat. Kemudian Hawaii menyusul. Tapi seperti yang kita tahu bahwa Alaska itu dibeli jauh sebelum berabad sebelumnya. Berabad-abad sebelumnya. Sebelum ada istilah apa itu Cold War dan sebagainya. Ya. Kemudian juga Hawaii sama. Nah, kita ke latar belakang Perang Dingin ini. Yang pertama, munculnya dua negara adidaya atau superpower, yakni Amerika Serikat sebagai pemenang PD2 yang membom atom Jepang, fasis. Kemudian ada Uni Soviet juga, pihak komunis yang memang memenangkan Perang Dunia Kedua karena telah membebaskan Eropa Barat dari cengkraman Nazi Jerman. Nah, setelah PD2, seperti yang kita tahu bahwa ada 3 kekuatan besar, fasis, komunis, dan demokrasi, di mana komunis bermusuhan dengan fasis dan demokrasi pun bermusuhan dengan fasis. Jadi akhirnya komunis dan demokrasi itu menyatu dan bersekutu. Cuman persekutuan mereka seperti yang kita tahu hanya semu, hanya untuk menumbangkan fasis. Dan setelah fasis tumbang, akhirnya mereka timbul sifat mereka yang asli itu keluar. Memang mereka memang dibesarkan dari dua ideologi yang berbeda. Dalam sejarahnya juga liberalis itu kan tumbuh berbeda banget dengan sosialis komunis. Kemudian munculnya negara-negara baru yang merdeka di luar Eropa setelah PD2 usai. Kemudian ada perbedaan, itu perbedaan dua ideologi besar, tentunya antara komunis, sosialis komunis, dan demokrasi liberalis kapitalistik. Mereka juga ada keinginan berkuasa, kemudian berdirinya sistem blok, kemudian juga ada langkah Uni Soviet untuk menyebarkan paham komunis. Nah, ini Uni Soviet itu yang namanya komunis, seperti yang kita tahu itu politiknya itu domino. Jadi kalau suatu negara sudah terpengaruh dengan paham komunis, maka negara-negara di sekitarnya juga akan ikut terkena politik dominonya. Makanya efek domino. Efek dominonya. Nah, makanya cara persebaran komunis menggunakan efek domino. Maka kelihatan kalau kita kaji peta itu mereka pasti akan berdekatan. Kecuali satu negara yang agak jauh tapi ini merupakan pengaruh dari komunis itu ada di Kuba. Kemudian, Amerika Serikat mengetahui ini dan Amerika Serikat juga curiga dengan sebuah persepsi tentang socialism in one country. Jadi Amerika Serikat itu taunya bahwa bahwa si komunis Uni Soviet itu bakal bikin seluruh dunia itu jadi komunis dan mereka lah satu-satunya negara pemimpin komunis yang kita biasa sebut dengan komunis internasional, karena memang gak ada komunis yang berdiri sendiri, semua pasti dari Uni Soviet itu sendiri. Kan pusatnya komunis. Kemudian juga ada ketidaksukaan Presiden Truman terhadap Stalin. Nah, tadi juga untuk melawan dari efek domino, akhirnya Amerika Serikat menggunakan politik containment atau politik untuk membendung komunis bersebar, membendung komunis berdomino. Untuk memotong persebaran. Komunis menggunakan sistem domino efek. Kalau tidak dicegat, kalau tidak dipotong, akan terus merambah. Maka kemudian Amerika mau stop dengan politik containment. Maka ada beberapa tempat yang memang dianggap sebagai containment. Dan seperti yang kita tahu bahwa komunis itu kuat dan lahir dari kemiskinan, dan komunis itu supportnya itu power. Dan bagaimana containment itu berjalan dengan memberi bantuan ekonomi, karena memang komunis itu kemiskinan. Emang ada teori yang pernah mengatakan bahwa komunis itu akan lahir pada keadaan miskin. Negara pada saat miskin. Dan selanjutnya sistem blok. Nah, sistem blok ini seperti yang kita tahu di blok barat ini yang awal belum ke
awal dari Perang Dingin, blok barat itu terdiri dari Amerika Serikat, terutama sebagai pemimpin, kemudian ada Belanda, Inggris, Islandia, Portugal, Prancis, Italia, Kanada, Belgia, Denmark, Luxembourg, dan Norwegia. Kemudian di blok timur ada Uni Soviet sebagai pemimpin, dan ada Albania, Cekoslovakia, Hungaria, Polandia, Bulgaria, Rumania, dan tentunya Jerman Timur. Ya, semuanya ada di posisi Eropa bagian Timur, iya. Karena memang pada saat Perang Dunia pecah, Perang Dunia Kedua selesai, nah Eropa itu benar-benar hancur dan jadi rebutan. Akhirnya Eropa Barat dipengaruhi oleh demokrasi, dan Eropa Timur karena Soviet merasa berjasa pada Eropa Timur karena membebaskan dari Nazi, maka mereka pun menganggap bahwa Eropa Timur itu satelit mereka, sekutu mereka gitu, sekutu Uni Soviet seperti itu. Nah ini peta sekilas di ini blok barat dan blok timur. sistem blok. Di sini ada blok barat, kemudian nanti ada blok timur ya. Di Eropa juga pasti ada blok barat untuk Eropa bagian barat, Iya, ya. masih ada. Ini kemudian untuk sistem non blok ini akan lebih dijelaskan lebih mendetail lagi pada video selanjutnya. Stay tune. Ini ada Oh, peta non blok, sekilas peta-peta negara-negara yang memiliki non blok. Kemudian, nah ini ada periodisasi Perang Dingin. Di mana periode pertama itu tahun 47 sampai 53 ini baru awal. Jadi Perang Dingin itu masih seputar hanya mereka dingin-dinginan gitu, tegang. Dan kemudian pada periode selanjutnya tahun 53 sampai 56 ini sudah mulai membentuk containmentnya Amerika, dan Soviet juga membentuk lawannya. Seperti pada saat Amerika membentuk NATO, Soviet kemudian membentuk Warsawa, Pakta Warsawa, dan selanjutnya ada periode 56 sampai 58. Nah, di sini mulai panas karena memang proxy war-nya itu udah mulai tuh di sini. proxy war namanya? Proxy war itu perang yang diwakilkan, ya. Jadi ada Perang kekuatan sekunder. sekunder. Perang sekunder yang terjadi pada negara-negara ketiga, dan umumnya negara-negara kecil ya. Bisa jadi itu untuk mengukur dua kekuatan yang sebenarnya beradu. Iya, bisa Iya, jadi. iya, untuk mengukur senjatanya, mengukur kehebatannya. gitu Karena kan. memang mereka nggak berani langsung Iya. tubrukan. Dan satu rezim biasanya akan dipegang oleh kelompok A, rezim yang lain dipegang oleh kelompok yang lain. Seperti itu. Ya, kemudian pada periode 58 sampai 62 ini mulai panas lagi nih. Kemudian selanjutnya, nah di sini puncaknya periode tahun 62 hingga tahun 85 itu perang nuklir itu sudah mulai, ancamannya itu sudah mulai disiarkan karena memang benar-benar di sini akibat dari Uni Soviet yang berinvasi, kemudian Amerika yang memang containmentnya. Ya, ini sejalan dengan adanya peristiwa di Kuba, ya, misil krisis namanya. Nanti akan dibahas oleh Ya, pertemuan untuk yang lain. video selanjutnya. Video selanjutnya. Kemudian tahun 85, periode 85 sampai 90 ini mulai mereda setelah munculnya seorang Tokoh ya, tokoh, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Kemudian pada tahun 91 akhirnya perang selesai. Selanjutnya, nah ini kebijakan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Kita bahas yang Amerika dulu nih, dari blok barat berarti ya. Amerika itu membentuk yang pertama NATO, North Atlantic Treaty Organization. Nah, Atlantik Utara. Jadi semua yang ada di sekitar Atlantik Utara dan yang menggunakan Atlantik, maka itu masuk ke NATO. Awalnya, tapi Awalnya. kemudian nanti setelah Uni Soviet tumbang, banyak negara-negara Yang mulai. satelitnya, termasuk negara-negara bagiannya yang nantinya menjadi independen, lebih enjoy masuk ke NATO. NATO. Makanya tidak, definisi Atlantiknya sudah Sudah nggak nampak. Nah, ini ditandatangani di Washington DC pada 4 April tahun 1949. Untuk lebih jelasnya, tunggu di video selanjutnya akan lebih dibahas, lebih rinci lagi. Ini sekilas peta NATO.
Kemudian yang kedua juga Amerika Serikat membentuk ANZUS. ANZUS itu Australia, New Zealand, dan United States. Ini hanya 3 negara pilihan lah dari Amerika untuk terutama di benua Australia untuk ya membendung. Tapi ini penting sekali karena posisinya di Samudra Pasifik. Iya. Jadi kalau NATO itu di Samudra Atlantik, ini Samudra Pasifik, sama-sama dua-duanya adalah melindungi kepentingan-kepentingan yang berada di Amerika sebetulnya. Kan dua Amerika itu kan diapit oleh dua samudra besar. Pasifik dan Atlantik. Ini dibentuk pada 1 September tahun 1951. Akan dibahas bersama dengan NATO di video selanjutnya. Ya, ini petanya yang berwarna hijau. Ya, kemudian ada SEATO. Nah, sudah ada ANZUS, ada NATO, sekarang ada SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, yaitu politik containment Amerika Serikat di Asia Tenggara, di mana mencangkup negara-negara Asia Tenggara. Nah, ini ditandatangani di Manila, Filipina pada 8 September tahun 1954. Indonesia masuk enggak dong, karena Indonesia non-blok. Dan kita sepakat dengan politik luar negeri bebas aktif. Iya, ya, ini akan dijelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya bersama dengan NATO dan ANZUS tentunya. Ini sekilas peta SEATO. Kemudian ada METO. METO ini Middle East Treaty Organization, atau ada yang menyebut CENTO, ada yang menyebut Fakta Baghdad. Sama, intinya kebijakan containmentnya Amerika Serikat untuk khususnya Yunani dan Turki. Karena kalau kita lihat dari petanya, nah, sebelumnya ini dibentuk pada 24 Februari tahun 1955. Ini kan dibubarkan 16 Maret 1999. Cuman akhirnya bubar. Nah, ini kalau kita lihat dari petanya, ini kita di sebelah utara dari Yunani dan Turki itu sudah komunis, Uni Soviet, ya. Jadi kita itu si Amerika Serikat itu membendungnya itu di Timur Tengah ini biar gak tambah merambat ke Asia, ke selatan, ke tenggara. Nah, di sini di bidang ekonomi, yang pertama ada Marshall Plan. Nah, Marshall Plan itu inisiatif Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1948. Jadi setelah Eropa hancur berkeping-keping karena Perang Dunia Kedua, itu Amerika pengen bantu Eropa untuk kembali ke negara maju, karena memang Amerika tahu kalau nggak dibantu maka Eropa akan jatuh miskin, dan kemiskinan adalah ladang yang subur bagi komunis. Dan Amerika kan juga membutuhkan kawan, membutuhkan teman, membutuhkan teman, kelompok, sekutu. Dari revolusi Amerika nggak pernah sendiri, membutuhkan sekutu, sehingga di sini kan perlu ada negara-negara yang memang harus dikuatkan. Ya, kemudian di sini yang perlu diketahui bahwa Marshall Plan ini sebelumnya itu ditolak sama warga-warga Amerika sendiri. Ditolak karena warga Amerika itu pengennya Amerika setelah PD2 menang itu isolasi diri dulu. Amerika itu fokus sama negara sendiri buat bangun-bangun di negara sendiri dulu. Namun si George C. Marshall atau ini tokoh yang memunculkan, yang membentuk Marshall Plan ini, itu memberikan sosialisasi bahwa nanti untungnya juga akan kembali ke Amerika kalau memang kita membantu untuk Eropa Barat. Maka boom, akhirnya semua warga Amerika, hampir semuanya yang dulunya menolak itu sekarang tambah menyetujui dan pengen cepet-cepet Marshall Plan itu dilaksanakan gitu. Kemudian ada Truman Doctrine. Truman Doctrine itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang tujuannya adalah untuk menahan ekspansi geopolitik Soviet tentunya di Perang Dingin, yang diumumkan oleh Presiden Harry Truman pada 12 Maret tahun 1947. Nah, ini dikhususkan untuk tadi si METO, yaitu Turki dan Yunani. Khusus ini dua ini berarti benar-benar rawan sekali ini ya. Ya, karena memang untuk
kebetulan posisi Yunani dan Turki itu kan menjadi batas antara dua kubu ya. Iya, Utara, bagian utaranya itu lebih banyak ya kayak penyaga mantan gitu ya. komunis ya. Sehingga menjadi buffer statnya atau istilahnya apa ya? Ya containment itu, containment ya. Kemudian pada bidang ekonomi selanjutnya juga ada point for program. Kenapa namanya point for program? Karena memang ini poin keempat dari pidato Presiden Harry Truman. Ini juga yang mencetuskan Presiden Harry Truman pada pidato pelantikannya 20 Januari tahun 1949. Di sini juga bantuan untuk negara-negara di Asia terutama. Cuman yang harus kita ketahui bahwa point for program itu ditolak, benar-benar ditolak sama warga Amerika. Gak kayak Marshall. Kalau Marshall ditolak, cuman akhirnya diterima. Kalau ini ditolak dan benar-benar gak diterima. Alasannya apa? Alasannya itu karena mereka menganggap Asia itu gak berperan besar gitu. Belum tahu. Belum tahu sih, karena taunya itu, nah buat apa kita bantu Asia? Asia kan Tapi otomatis sebenarnya mungkin ini latar belakangnya karena perang Pasifik juga. Kan Jepang di perang dunia II, perang Pasifik kan ya sama dengan perang dunia II. Atau ya, tapi kalau misalnya rakyatnya ada penolakan seperti itu, alasan seperti itu ya mungkin masuk akal karena emang Asia belum pas itu belum hebat. cuman mereka menyadari betul bahwa potensi ekonomi Asia emang kuat sekali untuk dikembangkan sebetulnya. Ya, kemudian yang terakhir ada Mutual Security Act atau MSA, itu bantuan lagi. Ini Mutual Security Act itu apa ya, kayak perluasan dari Marshall Plan itu sendiri. Dan si MSA itu diperluas sampai ke Asia. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, ini juga itu ya Bu yang bikin salah satu Perdana Menteri kabinet kita Sukiman itu jatuh karena dianggap melenceng dari politik luar negeri, bebas aktif karena dapat bantuan dari ini MSA dan dianggap pro bara. Nah, ini tokoh yang memang penting di perang dingin, berpengaruh. Nah, yang pertama ada Harry S. Truman, tentunya Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada tahun 1945, awal perang dingin nih, sampai 1953. Kemudian ada John F. Kennedy 1961 sampai 1963. Dan seperti yang kita ketahui, ya kita nggak asing dengan nama ini tentunya, JFK, karena beliau juga yang salah satu Presiden Amerika Serikat yang tewas dan tertembak dalam masa tugasnya. Seperti yang kita tahu, John F. Kennedy itu belum ada 4 tahun, yaitu 3 tahun, 2 tahun udah lengser, selesai. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga Ronald Reagan yang menjabat tahun 1981 sampai 1989. Ya, tokoh-tokoh ini bisa dikombin dari PPT yang slide sebelumnya yang tentang tahapan-tahapan perang dingin, periodisasi Harry S. Truman. Ya, nanti akan kelihatan bagaimana kiprahnya Harry S. Truman, bagaimana kiprahnya John F. Kennedy, bagaimana kiprahnya Ronald Reagan. Ya. Oke, selesai pertemuan yang bagian yang pertama. Ya, ini ada daftar pustaka barangkali teman-teman mau. Iya. Demikian kelas 12 bahasan kita untuk perang dingin bagian yang pertama. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulis ya, kita semuanya sama-sama untuk belajar dan pendalaman materi bisa diambil dari segi sumber manapun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.